Pemirsa, massa berunjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa berorasi sambil membakar ban di tengah jalan. Massa dari organisasi kepemudaan berunjuk rasa di dekat pintu masuk Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka berorasi menggelar aksi teatrikal dan membakar ban bekas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus transparansi, adanya controlling masuknya tenaga kerja Cina. Dalam tuntutannya, massa menolak masuknya 500 tenaga kerja asing asal Cina yang datang ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Massa mendesak pemerintah agar lebih tegas mengontrol masuknya tenaga kerja asing dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas meminta agar dua perusahaan, PT VDNI dan OSS yang mendatangkan ratusan tenaga kerja asing, memperhatikan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berdomisili di sekitar lingkar tambang. Penonton itu yang mereka protes, nggak senang. Kemudian posisi yang kecil aja, tolong ya. Jadi yang pasti kepala seksi, tolong iya. Coba kalau diberdayakan, dimanfaatkan, mereka kan siap. Mau cari yang sarjana apa? Sarjana geologi, sarjana hukum, ada semua. Tinggal komunikasi aja. Kan benar waktu Pak Kapolda katakan kan, waktu rakor. Tinggal komunikasi aja, jadi mereka jangan tertutup. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah angkat bicara terkait masuknya ratusan tenaga kerja asing ke Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja asing didatangkan untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang belum mampu dikerjakan tenaga kerja lokal. Setelah pekerjaannya selesai, para TKA akan dipulangkan ke negeri asalnya. Sekali lagi ini adalah pada jabatan-jabatan tertentu yang memang tidak bisa atau belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja kita. Ada proses dan kita mengharuskan ada tenaga kerja lokal yang mendampinginya, harus ada transfer of knowledge, mereka ada batasnya. Setelah mereka mentransfer kemampuannya, keterampilannya, maka kemudian mereka akan kembali ke negaranya dan sepenuhnya nanti dikerjakan oleh tenaga kerja kita. Saat ini tercatat kurang lebih ada 11.000 orang tenaga kerja lokal dan 700 tenaga kerja asing yang bekerja di dua perusahaan pemurnian nikel PT VDNI dan OSS. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang aturan penerimaan peserta didik baru diwarnai protes orang tua calon siswa. Pelaksanaan aturan PPDB di lapangan dinilai tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Bapak juga dibohongi terus. Nanti ada kesempatan untuk bicara apa? Bohong! Nggak ada seleksi jarak. Konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang aturan penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta 2020 diwarnai protes orang tua calon siswa. Para orang tua menilai pelaksanaan aturan PPDB di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan Dinas Pendidikan. Saya tadi waktu saya spontan teriak, yang membuat saya tidak tahan ketika saya dengar omongan seleksinya jarak, sementara realnya itu usia itu yang membuat saya nggak tahan. Saya mohon maaf kalau membuat situasi jadi seperti gaduh. Dalam aturan zonasi misalnya, anak yang tinggal dekat dengan sekolah tetap tidak bisa diterima karena usia belum mencukupi. Hal itu berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis PPDB 2020-2021. Apabila pendaftar di suatu sekolah dalam jalur zonasi melebihi daya tampung, seleksi akan dilakukan berdasarkan usia. Artinya, pendaftar berusia yang lebih tua berpeluang untuk diterima lebih besar dibanding pendaftar berusia lebih muda. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Jaka Setia, Randy Lukman, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan kembali kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman Tamrin menyusul ramainya kritikan karena terjadinya kerumunan akhir pekan lalu. Nah, sebagai gantinya, Car Free Day diberlakukan di 32 kawasan di 5 wilayah ibu kota.
Hari bebas kendaraan yang biasa dilangsungkan di Jalan Sudirman Tamrin di setiap hari Minggu dipindahkan ke lokasi baru setelah Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan CFD pada Minggu 21 Juni 2020. Keputusan pemindahan didasari evaluasi pembukaan CFD di tengah PSBB transisi. Pada Car Free Day lalu, petugas medis yang memeriksa 350 pengunjung mendapati hasil 2 orang diantaranya reaktif COVID-19. Atas temuan tersebut, Pemprov DKI memindahkan CFD ke 32 lokasi baru yang berada di 5 wilayah DKI Jakarta. Melihat antusiasme masyarakat yang akan mengikuti kegiatan untuk berolahraga, maka kami melakukan distribusi pelaksanaan kegiatan olahraga oleh warga ini ke 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Untuk di Jakarta Pusat, terdapat 8 jalan yang bisa digunakan untuk Car Free Day, yakni Jalan Suryo Pranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramukasari 1, dan Jalan Tondano. Di Jakarta Barat juga terdapat 8 lokasi, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, dan Jalan Puri Molek 1. Sementara untuk di Jakarta Utara, CFD digelar di Jalan Danau Sunter Selatan, sisi Inspeksi Kalisunter Rawabadak Selatan, Jalan Kelapa Hibrida Sukapura, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Di Jakarta Timur, CFD digelar di Jalan Pemuda, Jalan R.A. Fadilah, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jalan Raden Inten, dan Jalan Bina Marga. Dan di Jakarta Selatan, CFD digelar di 5 lokasi, yakni Jalan Layang Nontol Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Cipete Raya. Rencananya 32 lokasi alternatif hari bebas kendaraan bermotor tersebut akan diuji coba pada hari Minggu besok 28 Juni 2020 mulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-36 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam KTT, Jokowi menekankan 2 hal untuk pemulihan ekonomi ASEAN usai pandemi COVID-19. Pertemuan virtual dipimpin Perdana Menteri Vietnam selaku ketua dan tuan rumah KTT ASEAN ke-36 bertema ASEAN yang kohesif dan responsif. Para pemimpin negara kawasan ASEAN membahas kerjasama terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menekankan 2 hal, yakni kerjasama pemulihan ekonomi kawasan dan pentingnya penguatan kerjasama kawasan untuk pemulihan ekonomi kawasan ASEAN. Mulai dari pengaturan ASEAN Travel Corridor hingga pentingnya konektivitas digital sebagai momen untuk percepatan transportasi digital. Presiden menekankan 2 hal utama. Pertama adalah pentingnya ASEAN untuk memperkuat kerjasama percepatan pemulihan ekonomi ASEAN. Untuk dapat menumbuhkan kembali ekonomi ASEAN, Presiden menekankan konektivitas adalah kuncinya. Baik konektivitas barang, konektivitas jasa, maupun konektivitas para pelaku ekonomi yang secepat mungkin segera dapat dihidupkan. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan ASEAN perlu mulai melakukan pengaturan mengenai ASEAN Travel Corridor. Saya ulangi, ASEAN Travel Corridor, tidak kalah pentingnya konektivitas digital, terutama fasilitasi untuk e-commerce, e-health, e-learning, termasuk perluasan akses bagi UMKM untuk masuk ke platform digital. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya penguatan kerjasama kawasan, regionalism.
Bapak Presiden mengatakan bahwa di tengah pesimisme terhadap multilateralisme, maka kerjasama kawasan menjadi lebih penting untuk mengembalikan harapan terhadap multilateralisme yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia berusaha menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan percepatan transformasi digital. Pemerintah menggelontorkan sekitar 650 triliun untuk pemulihan perekonomian nasional, untuk aspek kesehatan sebesar 97,5 triliun rupiah. Aspek sosial sebesar 203,9 triliun rupiah, aspek ekonomi sebesar 226,72 triliun rupiah, dan aspek keuangan sebesar 117,03 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 dinilai menjadi momentum percepatan transformasi digital di tanah air, meliputi peningkatan internet dan penggunaan internet aktif, layanan daring hingga jangkauan signal seluler, mulai dari 2G, 3G, dan 4G. Pandemi COVID-19 juga akan mengubah tren dunia. Dari sektor masyarakat dan dunia usaha seperti digitalisasi, masa depan pekerja, perubahan preferensi konsumen, dan ketahanan bisnis. Lalu pada sektor akademisi adanya perubahan geopolitik dan arus internasional. Sementara di sektor pemerintah adanya intervensi menjadi lebih besar serta keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi. Perubahan tren selama pandemi pun terasa seperti terjadi peningkatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekitar 300.000 UMKM daring yang tumbuh selama periode 14 Mei hingga 9 Juni. Terjadi juga peningkatan penjualan dan transaksi di platform digital atau gross merchandise value sebesar 2.080 selama periode 27 Mei hingga 2 Juni 2020.